Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Safarehana dengan NIM 08051182429009 dari kelas L1. Kali ini saya akan melakukan pengolahan data interpolasi dan overlay. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan interpolasi dan overlay. Jadi, interpolasi itu adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu titik yang belum diketahui dengan memanfaatkan titik-titik di sekitarnya. Dan metode yang ada pada interpolasi ini antara lain ada kriging, IDW atau inverse distance weighted, kemudian ada natural neighbor, ada spline, dan ada trend. Jadi tiap-tiap metode ini memiliki prinsip kerja yang berbeda untuk memperkirakan nilai suatu titik. Kemudian overlay itu adalah teknik untuk menumpang tindihkan layer-layer yang ada untuk membuat layer baru yang mengandung informasi dari layer-layer yang digabungkan. Kemudian jenis-jenis yang ada dalam overlay itu ada erase, identity, kemudian ada intersect, spatial join, union, dan juga update. Ini langsung saja kita buka ArcMap, kemudian kita klik add data, kita masukkan SHP Indo. Kemudian kita klik file, kita add XY data. Di sini kita masukin data arus, kecepatan arus, dan sedimentasi yang sudah dibagikan. Di sini kita masukin yang arus txt dulu, kita add. Untuk z field-nya ini kita ganti dengan kecepatan. Jangan lupa untuk spatial reference properties-nya kita pakai WGS 84, klik OK. Ini layernya kita klik kanan, kemudian kita zoom to layer, kemudian kita klik file lagi, add data, add XY data. Sekarang kita masukin yang kecepatan arus. Untuk z field-nya sama kecepatan lagi. Dan koordinat sistemnya kita pakai WGS 84. Kita klik file lagi, add XY data, kita masukin datanya sedimentasinya. Laju sedimentasi, add. Untuk z field-nya kita pakai X. Kemudian kalau udah kita klik search. Kita cari IDW 3D Analyze. Di sini untuk input point features-nya kita masukin yang kecepatan arus. Untuk z value-nya kita masukin yang kecepatan. Kemudian kita save. Kemudian kita klik OK. Dan hasilnya jadi seperti ini. Kita klik search lagi. Kita matiin dulu yang hasil IDW ini boleh. Kita cari sekarang kriging. 3D Analyze juga. Kita klik. Di sini input point-nya sama, kita masukin kecepatan arus juga. Untuk z value-nya kita masukin kecepatan juga. Kemudian kita save. Dan kita klik OK. Jadi ini hasilnya sudah muncul, hasil dari kriging. Kita bikin yang natural neighbor. Jadi kita klik search. Kita cari natural neighbor. 3D Analyze. Input point-nya di sini kita pakai yang laju sedimentasi. Z field-nya X. Kemudian kita save. Dan ini hasil dari natural neighbor-nya. Selanjutnya kita bikin yang spline. Kita search aja juga. Sorry. Untuk spline ini, input point-nya kita masukin yang arus. Z value-nya kita ganti jadi kecepatan. Kemudian kita save. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita bikin yang trend.
Caranya sama juga, kita search dulu, kemudian kita klik. Untuk input point ini sama seperti spline, jadi kita masukin arus, kemudian z value-nya dari stasiun kita ganti jadi kecepatan, output rasternya kita save, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari interpolasi. Dan kalau udah, sekarang kita bikin yang overlay. Pertama, kita harus bikin shapefile dulu. Jadi kita cari tempatnya untuk buat shapefile. Bisa nama overlay aja. Habis itu kita ganti feature type-nya ke polygon. Koordinat sistemnya kita pakai WGS 84. Kita klik OK, OK lagi. Habis itu kita klik editor, start editing, overlay, OK. Dan kita klik create feature, overlay. Kita pilih yang circle. Di overlay ini kita masukin titik-titik arus, kecepatan arus, dan laju sedimentasi ini ke dalam digitasinya. Ini seperti ini. 2 kali, kemudian bisa kita langsung stop editing dan save edit. Kemudian kita search. Sini kita search, kita cari erase. Sebenarnya ini ada di Box, tapi kalau di search juga boleh. Jadi bisa dari search atau Box. Untuk input features, kita masukin overlay. Dan erase features, kita masukin ITKABU 2010 atau SHP Indonya. Kemudian kita save. Dan kita klik OK. Jadi ini hasil dari erase-nya. Ini hasil dari erase-nya. Kemudian kita sekarang buat yang identity. Caranya sama, kita cari dulu di search atau di Box yang identity. Pilih yang analysis. Input features-nya sama, kita masukin yang overlay. Kemudian identity features, kita masukin yang ITKABU. Kita klik OK. Ini hasil dari identity. Kemudian sekarang kita bikin yang intersect. Sama, kita pilih analysis juga. Ini juga ada di Box. Untuk input features-nya, kita pilih yang overlay lagi. Kita masukin yang ITKABU atau SHP 2010 juga. Kita klik OK. Ini hasilnya. Kemudian kita bikin yang spatial join. Yang analysis juga. Untuk target features, kita masukin overlay. Join features-nya kita masukin ITKABU atau SHP 2010. Dan kita klik OK. Ini hasil dari spatial join. Kemudian kita sekarang bikin yang union. Sama, ini masih ada di Box juga. Input features kita masukin overlay dan juga SHP Indonya. Kita save. Oke. Ini hasil dari unionnya. Kemudian kita bikin yang update. Caranya sama juga. Kita search, pilih analysis, dan ini juga ada di Box. Untuk input features-nya kita masukin yang overlay. Kemudian update features-nya kita masukin yang SHP Indo. Kemudian kita save. Kita klik OK. Jadi ini hasil dari update lab. Jadi hasil dari overlay-nya seperti ini yang update, kemudian ini yang union, kemudian ini yang spatial join, ini yang intersect, identity, kemudian ini erase, dan ini hasil dari
interpolasinya. Ini trend, kemudian ini yang spline, ini yang natural neighbor, rigging, dan IDW. Sekian pengolahan data interpolasi dan overlay dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.